Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi? Hal Halo sahabat pecinta bulu tangkis di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang kembali di kanal kita yang selalu memberikan kabar paling hangat dan mendebarkan dari arena tepuk bulu dunia. Hari ini kita punya kabar yang sangat spesial dan pastinya membuat kalian semua merasa bangga sekaligus penasaran. Benar sekali kawan-kawan. Kita akan membahas tentang sosok yang sedang menjadi buah bibir di kalangan penggemar badminton Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Moh Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed, yang baru saja mendapatkan kepercayaan besar untuk tampil di ajang paling bergengsi, yaitu Piala Thomas 2026. Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi? Ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi Ubed ya. Bayangkan saja, di usianya yang masih sangat muda, dia sudah dipercaya masuk ke dalam skuad utama Merah Putih untuk ajang bergu putra paling terpandang di dunia. Turnamen ini akan berlangsung di Horsens, Denmark pada akhir bulan April ini. Tentu saja rasa bangga itu terpancar jelas dari wajahnya. Meskipun Ubed sebelumnya sudah pernah merasakan atmosfer pertandingan bergu seperti di Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games dan juga Piala Sudirman, dia mengaku bahwa Piala Thomas memiliki kasta yang jauh lebih tinggi dan prestisius. Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi? Ubed sendiri mengatakan melalui siaran pers resmi dari Humas Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia pada hari Minggu 19 April bahwa dia merasa kondisinya sangat berbeda kali ini. Dia bahkan tidak menyangka sama sekali namanya bisa masuk ke dalam daftar pemain yang akan berangkat ke Denmark. Wah, itu wajar sekali ya. Masuk ke tim Piala Thomas adalah impian setiap pemain bulu tangkis putra. Ubed juga menegaskan bahwa dia ingin memberikan penampilan yang terbaik untuk tim Indonesia. Dia sudah tidak sabar lagi untuk segera menginjakkan kaki di lapangan dan melakoni debutnya yang sangat dinanti-nantikan itu. Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi? Selain semangat pribadinya, Ubed juga menceritakan bagaimana kondisi chemistry atau kedekatan antar pemain di sektor tunggal putra. Ternyata, meskipun ada perbedaan usia yang cukup signifikan dengan para senior, kekompakan mereka sangat luar biasa terjaga dengan baik. Iya, dia menyebutkan bahwa selama di Pusat Pelatihan Nasional atau Platnas kemarin, mereka sudah sering berlatih bersama-sama. Bahkan Ubed sempat berlatih intensif dengan Koh Jonathan Christie atau yang biasa kita panggil Koh Jojo. Ini tentu menjadi modal yang sangat bagus untuk memperkuat mentalitas bertanding Ubed di kancah internasional. Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi? Berbicara soal skuad tunggal putra, Indonesia memang mengirimkan kekuatan yang sangat mumpuni ya. Selain Ubed, ada nama Jonathan Christie yang saat ini menempati peringkat 5 dunia. Kemudian ada pemain muda berbakat lainnya, Alwi Farhan, yang berada di peringkat 14 dunia. Serta sang pemain senior yang penuh pengalaman, Anthony Sinisuka Ginting. Komposisi yang sangat menarik, perpaduan antara darah muda dan pengalaman matang. Sementara itu, tim Indonesia secara keseluruhan ternyata sudah mendarat dengan selamat di Denmark dan langsung tancap gas melakukan latihan perdana. Langkah ini diambil untuk menjaga kebugaran fisik mereka setelah menempuh perjalanan udara yang sangat panjang dari Jakarta. Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi? Ganda putri kita juga tidak mau kalah semangatnya loh. Pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Meilisa Trias Puspitasari juga menjadi bagian dari skuad Piala Uber 2026. Febriana menceritakan bahwa latihan perdana di Denmark langsung diisi dengan intensitas tinggi untuk menyesuaikan kondisi cuaca dan lapangan di sana. Bahkan sempat ada sesi permainan ice breaking atau pemecah suasana yang sangat efektif untuk menambah kekompakan tim. Menu latihannya pun sangat beragam, mulai dari taktik bertahan, pola serangan balik yang mematikan, hingga latihan pukulan depan net atau drilling yang sangat menguras tenaga. Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi?
Persiapan matang ini memang sangat diperlukan, karena tim Indonesia harus memaksimalkan waktu sebelum turnamen dimulai. Manajer tim, Shandy Puspa Irawati menjelaskan bahwa keputusan berangkat lebih awal ke Horsens bertujuan agar para atlet bisa lebih fokus dan minim gangguan dari luar. Strategi ini sangat cerdas ya. Mereka menyewa 6 lapangan di Horsens Badminton Club dari tanggal 18 sampai 21 April. Setelah itu baru mereka akan berpindah ke arena pertandingan utama di Forum Horsens. Semua fasilitas pendukung, mulai dari pusat kebugaran hingga pendampingan psikolog sudah disiapkan dengan matang. Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi? Pelatih tunggal putri, Imam Tohari, juga memberikan instruksi yang sangat tegas agar para pemain segera meningkatkan akurasi pukulan mereka. Tidak ada waktu untuk bersantai-santai karena tantangan di depan mata sangatlah berat. Apalagi status Indonesia adalah runner-up pada edisi sebelumnya yang ingin kita perbaiki tahun ini. Ajang Piala Thomas dan Uber 2026 ini akan berlangsung dari tanggal 24 April hingga 3 Mei mendatang. Jadi jangan sampai kalian melewatkan satupun pertandingan seru dari para pahlawan olahraga kita ini ya sahabat semua. Kedatangan tim Indonesia lebih awal ke Horsens memang merupakan langkah strategis yang sangat krusial demi memastikan adaptasi maksimal terhadap lingkungan dan iklim di Denmark yang tentu berbeda jauh dengan tanah air. Moh Zaki Ubaidillah sendiri menyadari bahwa kesempatan emas ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi membuktikan bahwa regenerasi tunggal putra Indonesia berjalan di jalur yang benar. Semangat juang yang ia tunjukkan menjadi inspirasi bagi para pemain muda lainnya di Platnas. Tantangan besar menanti di Forum Horsens, namun dengan persiapan matang. Bersiaplah karena skuad Merah Putih segera mengguncang dunia di ajang Piala Thomas dan Uber 2026 dengan jadwal yang sangat menegangkan. Hal Halo teman-teman pecinta bulu tangkis di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita yang selalu memberikan kabar paling hangat dari dunia olahraga tepok bulu. Kali ini kita punya berita besar karena jadwal lengkap perjuangan tim Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026 sudah resmi dirilis. Wah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Turnamen beregu paling prestisius di Jakarta Raya ini bakal digelar di Forum Horsens mulai tanggal 24 April sampai 3 Mei 2026. Indonesia datang dengan ambisi besar setelah menjadi runner-up di edisi sebelumnya. Betul sekali, tekanannya luar biasa karena kita rindu melihat trofi itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, berdasarkan hasil undian, tim putra Indonesia berada di grup D bersama Thailand, Prancis, dan Aljazair. Sementara tim putri kita tergabung di grup C bareng Taiwan, Kanada, dan Australia. Kalau kita lihat peta persaingannya, tim putra harus waspada sama Thailand dan Prancis. Tapi jangan salah, laga pembuka kita lawan Aljazair di tanggal 24 April pukul 23:30 waktu Indonesia Barat itu sangat krusial buat mengamankan poin pertama dan membangun kepercayaan diri pemain. Benar banget, poin pertama itu harga mati. Setelah itu, ujian sesungguhnya datang di tanggal 26 April pukul 13:30 waktu Indonesia Barat saat kita berhadapan dengan Thailand. Ini bakal jadi duel klasik yang menentukan siapa raja di Asia Tenggara sebelum kita melaju ke babak sistem gugur. Dan jangan lupakan Prancis di tanggal 28 April pukul 23:30 waktu Indonesia Barat sebagai penutup fase grup. Meskipun kita unggul di atas kertas, pemain-pemain Prancis sekarang makin berbahaya dan gak bisa dipandang sebelah mata. Setuju, konsistensi itu kunci utamanya. Nah, beralih ke sektor putri, tim Uber kita bakal memulai langkahnya melawan Kanada di tanggal 25 April pukul 17:00 waktu Indonesia Barat. Ini kesempatan emas bagi Putri Kusumawardani dan kawan-kawan untuk menunjukkan taring mereka sejak awal. Lalu di tanggal 26 April pukul 23:30 waktu Indonesia Barat, tim putri bakal meladeni Australia. Dan yang paling menegangkan tentu saja laga pamungkas grup melawan Taiwan di tanggal 28 April pukul 15:00 waktu Indonesia Barat. Itu bakal jadi penentu juara grup yang sengit. Bicara soal komposisi pemain, tim putra masih mengandalkan Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting sebagai tunggal putra utama. Tapi yang menarik adalah kehadiran darah muda seperti Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah yang siap memberikan kejutan besar. Wah, regenerasi kita emang gak pernah berhenti ya. Di sektor ganda putra, pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri jadi tumpuan utama. Ditambah lagi ada pasangan non-pelatnas Sabar Karyaman Kutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, serta duet muda Raymond Indra dan Nikolaus Cuakin. Kekuatan ganda kita benar-benar mengerikan.
Sementara itu di sektor putri, Putri Kusumawardhani yang performanya lagi meroket bakal jadi andalan utama. Tapi kedalaman skuad putri masih jadi tantangan karena banyak pemain muda seperti Esther Nurumi Triwardoyo dan Nika Dekdinda Amartya Pratiwi yang masih dalam tahap pematangan. Tapi justru disitulah letak seninya. Pemain muda ini seringkali bermain tanpa beban dan bisa bikin lawan unggulan kalang kabut. Apalagi di sektor ganda putri, rotasi antara Siti Fadia Silva Ramadanti, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, sampai Melisa Trias Puspitasari bakal jadi strategi rahasia. Persiapan matang sudah dilakukan setelah rangkaian turnamen individu kemarin. PBSI pun sudah memasang target yang sangat tinggi, yaitu tim Thomas Indonesia harus bisa mencapai babak final dan membawa pulang pialanya. Target yang sangat berani, tapi realistis melihat kualitas pemain kita sekarang. Status sebagai runner-up edisi lalu harusnya jadi bahan bakar semangat buat melangkah satu langkah lebih jauh lagi ke podium tertinggi. Kita semua mendoakan yang terbaik buat seluruh atlet kita di Denmark nanti. Jangan sampai lewatkan setiap detiknya, karena perjuangan ini bakal penuh dengan drama dan air mata kebahagiaan. Pastikan kalian catat semua jadwalnya dan siapkan energi buat begadang mendukung Indonesia. Karena setiap dukungan kalian adalah tambahan tenaga bagi mereka di lapangan. Betul banget. Ayo kita buktikan kalau Indonesia tetap menjadi kiblat bulu tangkis dunia. Semoga tahun 2026 ini menjadi tahun keemasan di mana Piala Thomas dan Uber bisa bersanding kembali di tanah air kita tercinta. Sampai jumpa di pertandingan pertama dan terus teriakan Indonesia bisa. Indonesia bisa. Semangat merah putih takkan pernah padam. Sampai jumpa di video berikutnya dan mari kita buat sejarah baru di Forum Horsens agar lagu Indonesia Raya berkumandang paling kencang di sana. Maju terus bulu tangkis Indonesia. Kita adalah bangsa pemenang. Terima kasih dan dadah semuanya.